kembali lagi di Aji ASN Jabar ikut bicara. Ini Bapak ini dari Bakes Bangpol, Masya Allah, adem banget ya. Terus berbicara tentang ormas Pak, ormas itu dijamin oleh negara, dilegalkan oleh negara. Dari 1518 ini bisa diceritain nggak sih Pak, apa aja kira-kira jenis-jenisnya? Ya, itu hanya yang tercatat di pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Karena ormas ini kan terbagi dua, ada yang memang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Bahkan harus dibuktikan dengan surat domisili, dia 5 tahun masa waktunya. Nah ini yang sedang kita kembangkan, itu namanya Simaju, bikin regulasi yang selaras, yang sejalan. Oh nih banyak Pak kerjaan teh. Oh itu kebayang itu 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Aji ASN Jabar ikut bicara. Oke, hari ini kembali lagi dengan saya Farisa dari BKD Jabar. Kalau bisa dibilang hari ini adalah tamunya unik banget nih Akang Teteh. Kita kedatangan dari siapa ya? Biasanya adalah orang-orang yang suka menolong kalau ada apa namanya? Apa sih Pak namanya, kerusuhan atau apa namanya ini ya Pak, apa sih kalau ormas teh riweuh gitu ya, riweuh pokoknya mano crowded. Nah ini ada Bapak Ruliadi SE MSI. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Ica. Selamat pagi. Di sini Bapak contekannya ini dari Pak Kang Bode adalah Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Yes, terus Pak, betul. Meni panjang nami Kabid teh. Panjang ya. Luas pisan berarti ya Pak tupoksinya. Banyak. Oke. Ini Bapak ini dari Bakes Bangpol, Badan Kesatuan apa Pak? Kesatuan Bangsa dan Politik. Kesatuan Bangsa dan Politik. NKRI pisan pokoknya nama ya. NKRI harga mati. Ini tuh yang kemarin bikin Bangkit Festival itu yang Kang Teteh meni rame. Pak, wah. Masya Allah, resep eta ya. Naon fashion show Bung Karno. Ya. Jadi cosplay jadi Bung Karno ya. Ya, itu sebenarnya tema-tema yang kita coba sosialisasikan sama generasi muda. Hari ini kan sosialisasi buat anak muda tuh nggak bisa yang bosen gitu ya, tatap muka gitu. Jadi harus yang ya konsep-konsepnya yang berbeda, salah satunya itu konsep cosplay jadi Bung Karno. Gini kan, meni luas banyak. Bakes Bangpol mah udah NKRI pisan, ada politiknya juga, ada kemasyarakatannya juga. Iya. Coba diceritain Pak, Bakes Bangpol teh emang naon sih Pak? Apa sih tugasnya? Jadi Bakes Bangpol itu Teh Ica salah satu perangkat daerah ya yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tugas pokok dan fungsinya itu sama diacu di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Kan Teh Ica tahu ya, Undang-Undang 23 itu dibagi 3 urusan pemerintahan. Ada urusan absolut, ada urusan konkuren, ada urusan pemerintahan umum. Nah, Bakes Bangpol ini atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Oke, jadi di luar urusan absolut, urusan konkuren ya, dinas-dinas, PU, pendidikan, kesehatan dan seterusnya, itu ada urusan pemerintahan umum yang secara jelas diatur di dalam Permendagri 11 tahun 2019 itu dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya. Nah, apa tugasnya? Nah, urusan pemerintahan umum itu di Undang-Undang 23 itu ada 7 tugasnya. Ya, pertama adalah pembinaan wawasan kebangsaan. Yang tadi Teh Ica ceritakan, ada bagaimana kita menanamkan nilai-nilai bela negara, wawasan kebangsaan. Kemudian persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian pembinaan kerukunan umat beragama. Masya Allah, yang adem banget ya. Terus ini yang serem-serem ya. Kemudian penanganan konflik sosial. Waduh, ini lebih serem lagi. Lebih serem lagi. Kemudian koordinasi instansi vertikal yang ada di daerah. Nah, Forkopimda ya, itu juga jadi bagian kewenangan kita. Kemudian pengembangan kehidupan demokrasi. Nah, ini juga
kaitan dengan Pancasila tadi. Nah yang ketujuh ini ada urusan tampung tantra namanya. Apa tuh Pak? Nah, jadi semua urusan yang tidak diurus di absolut dan konkuren itu diurus oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jadi jadi segala urusan yang tidak ditangani oleh yang tadi absolut dan konkuren itu urusannya jadi urusan pemerintahan umum dan dilaksanakan oleh Kesbangpol. Aduh, nuki ya segala digeroh teh banyak. Nah iya, memang ini menarik ya. Banyak termasuk di kita nih jujur di birokrasi itu masih banyak yang belum tahu apa sih Kesbangpol gitu. Malah sekarang masih ada yang bilang Kesbangpolin Mas gitu. Dulu memang iya. Dulu fungsi Linmas itu ada di Kesbangpol, tapi pasca PP 18 2016 fungsi Linmas itu pindah ke Pol PP. Jadi kita tidak lagi menjalankan fungsi Linmas ya, kecuali yang 7 urusan tadi. Itu Teh Ica. Jadi tahu ya sekarang Kesbangpol tuh bulat, kotak atau gitu, segitiga gitu ya. Segala urusan deh bisa Kesbangpol. Iya, tadi terus Bapak tadi bidangnya teh sepanjang banyak. Tadi ketahanan ekonomi, terus apa lagi Pak? Iya. Jadi Kesbangpol ini di dalamnya dari 7 tadi urusan, di dalamnya memang kemudian menjadi 4 bidang. Pertama bidangnya adalah ideologi wawasan kebangsaan, yang kedua adalah bidang politik dalam negeri, yang ketiga itu ada bidang kewaspadaan daerah. Nah yang keempat bidang saya itu mengampu dua fungsi. Pertama fungsi ketahanan sosial ya, ekososbud tadi, ekonomi, seni, budaya, agama ya, termasuk sumber daya alam. Nah satunya lagi itu menangani kaitan dengan organisasi kemasyarakatan. Nah, gitu. Ini bidang apa ini ya? Iya, jadi ormas tuh kebetulan memang hari ini dikerjakan oleh bidang saya. Gitu. Ya. Dulu sempat Akang Teteh kalau di BKD ada yang demo gitu ya Pak ya. Jadi apa entahlah ada statement apa, terus kemudian ada ormas yang datang ke BKD pas hari peringatan 40 hari almarhum Pak Yeri. Terus ada ormas yang datang ke sini, alhamdulillah ini ada penyelamatnya. Ada Bapak Ruli di BKD. Nah, berbicara tentang ormas Pak, ada berapa sih ormas di Jawa Barat ini? Teh Ica, Jawa Barat ini luar biasa ya. Jadi selain penduduknya yang jumlahnya hampir 50 juta hari ini ya, banyak gitu. Terus geografisnya juga luas gitu ya, etnisnya juga banyak. Ormas hari ini Jawa Barat tercatat di kami 1.518. Alas ya per hari ini. Komunitas Nawungkul 1.518. Iya, ormas itu hanya yang tercatat di pemerintah provinsi Jawa Barat ya. Yang tercatat aja yang nih. Tercatat. Jadi belum termasuk yang kabupaten kota nih. Jadi dengan kabupaten kota dari data yang hari ini ada sekitar 7.000-an lah. Gitu. Jadi memang luar biasa Jawa Barat nih dengan tadi ya jumlah penduduk yang besar, dan memang juga mungkin ada local wisdom ya, budaya orang Jawa Baratnya somea hadeka sema gitu ya, guyub gitu ya. Jadi senang mereka berkumpul gitu, terus bikin komunitas, bikin organisasi gitu. Karena dari yang saya ketahui hari ini memang Jawa Barat ini paling banyak jumlahnya. Jawa Tengah juga enggak sampai 1.500-an, enggak sampai. Bahkan di beberapa provinsi itu jumlahnya paling hanya 90. Alah, gitu. Teman mana? Iya. Jadi memang karena itu tadi Jawa Barat nih dengan segala macam dinamikanya, termasuk juga tadi local wisdomnya yang luar biasa. Benar, gitu. Pak. Ada kebiasaan kita ya Kang Teteh kalau udah berkumpul ada aja diomongin ya Pak ya. Gitu. Udah mau ya Pak ya ulang-ulang mah cicing mah ide apa aja misalnya kita buka bareng yuk, misalnya sesimpel itu gitu. Kadang suka ada ide yang keluar gitu. Bahkan buka bareng jadi bagi takjil, kan ada pergerakan ya Pak ya. Betul. Kalau di kita teh sedikit-sedikit teh ada wenuh yang digawean gitu. Ya itu guyub tadi. Guyub dan tadi somea hadeka sema gitu. Jadi orang Sunda tuh lebih welcome ya, nerima. Makanya dari banyaknya ormas itu juga sebetulnya banyak yang kaitan dengan kesukuan gitu. Jadi tidak hanya berbasis community saja, tapi juga ada yang basisnya suku gitu. Ada. Berarti Pak
Kalau ormas itu kan organisasi kemasyarakatan. Iya. Oh, masyarakat yang berorganisasi sebenarnya mah Betul. simpel nama. Yang dilegalkan. Yang dilegalkan. Bedana jeung komunitas, jeung LSM, NGO naon tah? Nah, sebetulnya LSM, NGO, komunitas juga sebetulnya kalau dia melegalkan, khususnya ini komunitas ya. Betul. Kalau NGO itu pasti dia sudah punya legalitas. Dia itu kategorinya adalah ormas. Iya. Ormas, dia disebut sebuah organisasi kemasyarakatan gitu. Gitu. Jadi kan kalau kita bicara aspek legalnya sebetulnya itu ada beberapa peraturan yang secara konstitusi tentunya yang diatur oleh negara kita, ada kebebasan berserikat dan berkumpul. Kemudian turun menjadi Undang-Undang 17 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, di situ diatur apa sih yang namanya ormas itu. Kemudian ormas itu jenisnya apa saja, fungsinya apa saja, perannya apa saja. Termasuk sampai larangannya apa saja. Itu diatur di situ. Ormas itu dijamin oleh negara, dilegalkan oleh negara. Iya, betul. Ya itu kan jaminan konstitusi kita. Betul. Negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Ya, di bebas Undang-Undang negara, Dasar betul. 45 kan begitu bunyinya. Iya. Iya. Nah, itu kemudian diterjemahkan ada Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang ormas. Gitu. Jadi yang Teteh sebutkan tadi NGO segala macam itu bagian daripada organisasi. Tapi kalau NGO itu lebih ke organisasi ormas asing ya. Ormas asing yang melakukan aktivitas di wilayah NKRI gitu. Itu memang ada regulasi tersendiri, regulasi khusus. Ada Permendagri yang mengatur itu. Oke. Dari 1518 ini bisa diceritain nggak sih Pak apa aja kira-kira jenis-jenisnya? Iya. Jadi kami mengklasifikasikan, mengelompokkan ormas ini setidaknya menjadi 4 ya. Ada yang basicnya memang keagamaan, kemudian seni budaya, profesi ya itu. Jadi ada 4 klasifikasi yang kita coba pisahkan. Nah, sosial satu lagi. Nah, sosial, keagamaan, seni budaya dan profesi. Jadi 4 itu kita klasifikasikan. Dan dari 1.500 itu kami hari ini sudah melakukan pendataan. Itu yang masih kami telusuri ya, karena kami pegang data ini dari sebelum tahun 2000. Jadi yang ada data di Kesbangpol di kami itu data mulai dari tahun 2000-an ya. Nah, semenjak Kesbangpol berdiri saja mungkin waktu itu. Nah, kami coba verifikasi dan sekitar 400-an kami masih berjalan verifikasi. Nah, kenapa diverifikasi? Nah, ini kaitan dengan legalitas tadi. Betul. Ya, dengan legalitas karena ormas ini kan terbagi 2, Teh Ica. Ini ormas ada yang memang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Nah, dijelaskan di dalam petunjuk pelaksanaan Undang-Undang 17 tahun 2013. Ada PP 58 tahun 2016 gitu. Berarti dilegalkannya itu tadi ya dengan apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Bentuk berbadan hukum itu seperti apa Pak ya? Jadi bentuk badan hukum itu begini. Jadi ormas ini bisa berdiri atau dinyatakan terdaftar ya. Ini bahasanya ya, dinyatakan terdaftar itu setelah mereka mendapat pengesahan. Ada dua pintu masuk saya sebut ya. Nah, satu pintu masuk itu melalui Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nanti dengan terbitnya apa yang disebut dengan administrasi hukum umum. Administrasi hukum umum. Administrasi hukum umum yang ini nanti dinyatakan bahwa ormas ini berbadan hukum. Ya, namanya bisa perkumpulan gitu ya, atau apapun lah namanya gitu, atau yayasan itu bisa juga. Atau yang kedua, pintu masuknya adalah melalui ormas tidak berbadan hukum. Ya. Sejak apa dinyatakan terdaftar? Sejak dikeluarkannya SKT oleh Kemendagri. Nah, jadi 2. Jadi di PP 58 disebutkan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang berbadan hukum itu yang dari Kementerian Hukum dan HAM. Untuk yang Kemendagri itu namanya SKT, Surat Keterangan Terdaftar. Surat Keterangan Terdaftar. Apa bedanya? Ya, bedanya yang satu basisnya hukum, yang satu basisnya hanya sifatnya terdaftar. Hak-haknya sama, kewajibannya sama. Cuma beda tadi pintu masuk tadi. Pintu masuknya saja. Dua-duanya boleh, artinya legalkan dan terdaftar. Dilegal dan terdaftar. Boleh. Pak, kalau misalnya ngurus kayak gitu sebenarnya susah nggak sih Pak? Nah, ini menarik.
Yang menarik Teh Ica. Karena takutnya orang nggak ngelegalin karena takut susah gitu kan. Susah prosesnya segala macam ya. Nah sebetulnya gini, pada saat kita akan membuat atau mendirikan suatu organisasi, tentunya yang harus kita buat adalah akte notaris kan. Jadi penyusunan ADART kan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi itu. Tadi sebetulnya pada saat selesai di notaris, mereka lari bisa ke Kementerian Hukum dan HAM melalui notaris. Nah prosesnya itu nanti notaris yang memproses, gitu. Nah kalau SKT memang ini agak panjang prosesnya. Ya karena kalau di proses Kementerian Hukum dan HAM itu semua sekarang sudah basisnya digital, jadi by online. Semua penerbit nggak usah, jadi cukup persyaratan diupload di dalam sistem SABH namanya. Itu kemudian nanti AHU-nya keluar otomatis. Proses verifikasi dulu mungkin ya Pak. Verifikasi secara administrasi. Jadi tidak faktual verifikasinya. Nah, untuk yang ber-SKT ini memang agak panjang prosesnya. Betul. Perlu verifikasi faktual dari Kesbangpol setempat. Terjun langsung gitu ke tempat lokasi. Peninjauan lokasi gitu Pak. Iya. Jadi nanti ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kesbangpol yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri. Berarti mereka harus punya sekretariat gitu Pak? Persis, harus. Sebetulnya di AHU juga harus. Cuman kan kalau di AHU nih dia cuman kirim foto. Di-upload di aplikasi. By online semua. Nah kalau SKT ini memang membutuhkan verifikasi yang penting faktual. Tempat aja Pak ya. Kudu aya pelanggan tuh. Harus. Tiga dokter gigi. Harus deh, karena itu bahkan harus dibuktikan dengan surat domisili. Dari pemerintah setempat. Gitu, dari pemerintah setempat lah, kelurahan atau kecamatan gitu. Ada salah satu syaratnya adalah itu, surat domisili. Tidak mudah, tapi memang itulah persyaratannya Pak ya. Pasti ada alasannya kenapa harus bertempat, kenapa harus berpelang kan. Gitu. Kan di akte notaris disebutkan ada alamatnya, tempat kedudukannya. Itu berarti dunia maya itu dia. Iya. Gitu Teh Ica. Jadi suka ada peninjauan lokasi juga ya, berarti dari Bapak. Ada khususnya untuk ormas yang berbadan hukum ini kan gini Teh Ica. Ormas berbadan hukum itu AHU itu dikeluarkan 1 kali seumur hidup. Long life, KTP-nya. Jadi berlaku seumur hidup kecuali perubahan kepengurusan. Itu bisa berganti. Tapi untuk AHU-nya sendiri dia berlaku seumur hidup. Nah kalau SKT itu dia ada masa waktunya. Dia 5 tahun masa waktunya. Jadi begitu 5 tahun, pada saat yang bersangkutan atau organisasi ini akan memperpanjang lah katakan gitu ya SKT-nya, mereka harus mengajukan lagi permohonan. 5 tahun Pak. 5 tahun. 5 tahun sih sertifikasi profesi gitu ya, keahlian. Gitu. Karena mungkin ada pengembangan yang dilakukan oleh, atau mungkin ada tadi perubahan pengurus, pindah sekretariat, atau perubahan ADART kan mungkin saja. Betul, dan itu harus didata terus menerus ya. Diupdate. Gitu. Wow, ini banyak Pak kerjaan teh. Itu kebayang itu 1518 ditinjau semua. 1500 ya bertahap. Ketika mulai surat izin baru Pak. Jadi gini. Ada monitoring juga gak sih? Nah gini, ini menarik nih Teh Ica. Pertanyaan berikutnya, terus naon atau fungsi Kesbangpol gitu ya? Sedangkan posisi terdaftarnya tidak dimiliki oleh Pemda gitu ya, dalam milik Kesbangpol ya. Mana gitu. Nah, sebenarnya fungsi Kesbangpol satu ada di pasal 9 di PP 58. Jadi gini, pada saat ormas yang bersangkutan sudah memiliki AHU atau SKT, terbit SKT-nya dari Kemendagri, mereka harus lapor ke Kesbangpol, ke pemerintah daerah disebutnya. Jadi kalau sudah apalagi yang AHU nih, kalau yang AHU kan kita sama sekali nggak tahu prosesnya kan. Itu mereka langsung antara notaris dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah setelah terbit AHU ini, mereka nanti lapor ke kita, ke Kesbangpol, Pak, ini kita sudah punya organisasi, ini AHU-nya. Nah baru kita catat. Nah yang hari ini 1518 itu yang berhasil kita catat. Jadi mereka lapor disebutnya, lapor. Gitu. Jadi posisi terdaftarnya itu ada di 2 kementerian tadi. Nah, posisi laporannya ada di pemerintah daerah. Bisa di mana saja. Misalnya mereka ormasnya ada di Semarang, ya nanti lapornya ke Pemda Semarang melalui Kesbangpol Jawa Tengah gitu.
atau di mana saja, atau di kabupaten kota di wilayah Provinsi Jawa Barat itu bisa saja. Itu melapornya fisik Pak, pakai misalnya atau upload juga? Nah, ini yang sedang kita kembangkan, Teh Ica. Nah, hari ini pengelolaan keormasan ini sifatnya masih konvensional. Lapor, bawa berkas, gitu. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Tahun lalu saya sudah bikin daminya, itu namanya SIMAJU. Oke. Sistem Informasi Ormas Juara. Alah, Ormas Juara. Ormas Juara. Jabar bisa Pak. Jabar banget ya. Nah, tahun ini kita coba sedang desain. Nah, nanti sistem pelaporan itu akan kita coba melalui digital aplikasi. Jadi ormas nanti sistem lapornya tinggal upload di aplikasi itu. Nanti otomatis surat keterangan terlapornya nanti keluar juga by digital. Oh gitu. iya ya, supaya memudahkan mereka juga ya, jangan sampai tidak lapor karena misalnya nggak tahu kantor di mana atau nggak tahu seperti apa regulasinya. Betul. Tapi sebelum SIMAJU ini memang mulai launching Pak, berarti kan teman-teman ormas bisa lapor dulu langsung ke Bankes Bangpol. Ya sekarang sudah berjalan itu, sudah jalan. Ormas yang sudah memiliki AHU atau yang perubahan pengurus segala macam datang ke kita. Pokoknya mah persyaratannya susahnya banyak. Ada 13 item ya, persyaratan lapor ya, termasuk tadi salah satunya domisili, kemudian surat penetapan pengurus. Yang paling penting itu pasti AHU-nya harus ada. Betul, karena itu kan yang dicatat oleh kita gitu, atau nomor SKT-nya. Ada 13 poin, item. Bisa dicek di web bankesbangpol.go.id. Oke. Ada sudah persyaratannya kita masukkan di situ, di websitenya Kesbangpol Jabar. Biayanya ada nggak Pak? Gratis. Alhamdulillah gratis. Nggak ada pelayanan seperti itu bayar. Bener tuh, bisa sararian ya Paknya atau ada oknum. Gratis, Akang Teteh. Atau ada oknum ya. Asal urus sendirinya Pak. Iya. Nah itu wajib pengurusnya yang datang, ke kita gitu. Pak, emang benefit buat mereka itu mendaftarkan diri apa ya? Nah, sebetulnya gini, di esensi di Undang-Undang 17 dan PP 58. Jadi organisasi yang sudah terdaftar, artinya tadi yang AHU dan SKT, itu tentunya wajib negara hadir melayani. Oke. Ya, itu. Jadi untuk organisasi yang belum terdaftar, baik SKT maupun AHU, ya tentunya negara tidak wajib melayani. Betul. Gitu. Apa yang pelayanan pemerintah ya kaitannya dengan organisasi mereka. Bisa dari konteks pemberdayaan misalnya, bisa dari masalah penguatan kelembagaan atau apapun yang terkait dengan program kegiatan yang dijalankan, gitu. Jadi pemerintah manakala sudah terdaftar itu nanti pemerintah punya kewajiban untuk memberikan pelayanan. Betul. Kayak misalnya kalau Akang Teteh misalnya punya ormas atau perkumpulan yang sudah tadi ya legal, terus nanti didata oleh Bapak nih, Bapak jadi punya database-nya. Misalnya kita lagi butuh profesi dokter gigi misalnya Pak ya. Oh ternyata ada ormasnya. Ada ada perkumpulan. program pemerintah misalnya dokter gigi, itu akan lebih mudah mempertemukan ya Pak ya. Antara matchingnya gitu. Dan itu juga sejalan dengan peran ormas itu sendiri. Di PP 58 kan disebutkan setidaknya ada 4. Oh apa tuh Pak? Satu, yang pertama tentunya sebagai aspirasi ya. Penyalur aspirasi dari masyarakat. Kedua, peran ormas juga dia punya tugas ikut mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang ketiga, sosial kontrol kepada pemerintah. Yang keempat itu tadi apa tuh, mitra daripada pemerintah. Tadi yang seperti Teh Ica sampaikan, betul Teh. Jadi pemerintah kan kita sadar betul ya, kita terbatas akan sumber daya dan sumber dana lah. Gitu. Dan pelibatan masyarakat khususnya organisasi ini saya kira sungguh sangat diperlukan. Jadi bagaimana kita coba memberdayakan, karena program-program pemerintah ini juga harus dipastikan nyampe ke masyarakat kan. Betul. Nah itu juga perlu banyak dilakukan oleh kita sebagai upaya kita melakukan tadi kolaborasi ya. Salah satunya adalah dengan community gitu. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya ormas ini adalah dibutuhkan ya Pak untuk pertama mendukung percepatan ya justru antara jembatan antara pemerintah dan masyarakat Pak. Betul. Benar ya? Nah, kondisi idealnya seperti itu. Kondisi idealnya seperti itu. Dan itu semua sebetulnya sudah ada regulasinya, diatur gitu. Karena dilihat dari fungsi tersebut sebenarnya mah
mulia banget ya pekerjaan ormas teh nya Pak nya. Oh iya. Tapi nah abet abi mah jol sieun ngedengung ormas teh. Nah itu dia. Nah itu bagian atau masih adanya distorsi Teh Ica. Ya, ningali orang kumpul Pak lalaki sieun. Distorsi itu sebetulnya. Kumaha tah? Nah, jadi ada distorsi gini. Saya berdasarkan best practice nih ya. Oke. Itu melihat memang masih ada distorsi. Tadi Teh Ica sendiri kan udah dengernya aja udah gimana gitu sih ya gitu. Nah maksud saya distorsi gini. Ormas masih menganggap pemerintah adalah kelompok yang bisa ditekan. Oke. Ya. Dan dari sisi pemerintah, ormas ini juga dianggap kelompok yang nggak penting. Gitu. Waduh. Gitu. Ini distorsi yang sebetulnya kesalahan ya Pak ya harusnya. Ya kesalahan gitu. Kalau kita mau membangun sistem ini sebetulnya ya keduanya ini harus kalau bahasa Teja tadi ngobrol di belakang menurunkan egonya gitu ya. Gitu. Jadi ormas tinggal berperan sesuai dengan aturannya, ada larangannya, ada haknya, ada kewajibannya gitu ya. Ada peran dan fungsinya, berjalan di rel itu. Kemudian kita juga pemerintah dengan segala kewenangannya itu juga memberikan kesempatan. Gitu. Jadi memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Jadi benar. Kaitan dengan distorsi tadi yang Teica sampaikan. Ya bagaimana tidak hari ini ya masyarakat pada umumnya masih punya sikap yang antipati gitu ya. Betul. Ya, sinis gitu ya. Nah, si ormas tigunan itu jadi salah satu bagian informasinya tidak sampai. Dan itu ditambah kayak pemberitaan-pemberitaan yang ada di televisi ya Pak ya. Itu. Ya secara umum ya memang masih ada yang seperti itu. Ya, yang melakukan hal. Tapi banyak juga yang memang sudah bagus. Ada. Oke. Boleh ceritain Pak, apa sih ormas yang udah bagus tuh kayak gimana? Ya itu tadi, dia secara program kegiatannya sudah membantu. Walaupun mereka mungkin tidak ingin ke film lah gitu ya, ingin terekspos gitu oleh pemerintah. Tapi mereka melakukan. Ada beberapa seperti yang saya pernah datangi, salah satu ormas di bidang pertanian mereka tuh. Mereka sudah melakukan seperti pemberdayaan ya kepada kelompok masyarakat, kelompok tani. Itu sudah mereka lakukan. Bahkan sampai ke proses penjualan mereka bantu. Itu ada. Yang bahkan yang kayak gitu justru nggak terpublikasi gitu ya. Ya, nah ini juga tantangan. Makanya saya selalu sampaikan di beberapa event gitu ya dengan teman-teman ormas bagaimana kita membangun jalur komunikasi. Betul. Jadi hari ini kan eranya era media sosial ya. Nah, jadi ini harus dibangun gitu. Mau tidak mau ormas ini harus menyesuaikan dengan zaman hari ini. Jadi jangan anti kita bikin berita atau bikin expose aja di media gitu. Di media sosialnya mereka gitu ya untuk punya kegiatan apa. Dan alhamdulillah sebetulnya 2020 saya bikin acara ya, kami bikin acara namanya Ormas Day. Ya, waktu itu Pak Gubernur juga hadir. Nah, salah satu konten yang kita buat itu. Jadi bagaimana ormas ini bisa membangun jalur medianya. Jadi seluruh kegiatannya itu diupload di media sosialnya. Kemudian nanti kita lakukan penilaian, penjurian, lalu ditetapkan sebagai pemenang. Oh, itu yang datang banyak. Pernah. Nah ini kalau ngomong banyak, sebetulnya belum bisa semua kita fasilitasi karena jujur saja ya terbatas anggaran gitu ya. Sumber daya dan sumber dana tadi gitu. Jadi kita pilih hanya beberapa nominasi untuk bisa jadi pemenang. Ada awardnya juga. Ada award ya. Pak Gubernur waktu itu alhamdulillah menyerahkan itu bagian dari fasilitas kalau teman-teman ormas ini terdaftar. Iya. Gitu. Menunjukkan eksistensinya gitu. Kalau misalnya ormas ini ada yang unik-unik nggak sih Pak? Misalnya apa gitu? Ada beberapa yang biasanya basisnya komunitas ya. Basisnya komunitas, ada yang perkumpulan badut kayak gitu ada. Perkumpulan badut nih Akang Teteh yang biasanya ada tulisan di tiang listrik Pak ya. Nah sekarang mah beneran ada organisasinya nih. Cuman tadi saya tuh di belakang layar nanya sama Bapak. Terus Pak, masyarakat tahu gak sih Pak ada komunitas teh atau ormasnya ya naon wae di Jawa Barat teh supaya misalnya saya punya kegiatan naon ngundangnya gampang gitu. Ternyata nggak bisa ya Pak ya?
nggak bisa diakses masyarakat. Sebenarnya aksesnya masih tertutup. Masih tertutup. Tapi kalau butuh data itu bisa ke kita. Pokoknya bisa ke Bankes Bangpol untuk mengetahui punya nggak kira-kira komunitas tentang ini. Saya mau bikin kegiatan ini misalnya kayak gitu. Iya, betul. Luar biasa katalisator ini Bankes Bangpol. Boleh minum ya? Boleh, Pak. Kalau misalnya ini Pak, jadi kan tadi Bapak cerita mereka itu harus ada, kalau misalnya mereka terdaftar itu mereka ada benefitnya. Nah ini Pak, kalau secara material ada nggak sih? Sebetulnya yang dari sisi pemerintah nih ya, yang bisa difasilitasi ya tentunya dana hibah. Dana hibah. Secara materi ya. Itu yang ngelola Pemprov Jabar berarti? Hibah. Atau nasional gitu Pak? Enggak. Hibah itu kan diberikan kepada kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya. Gitu. Jadi tapi ormas ini bisa mengakses dana hibah tentunya dengan rangkaian regulasi yang berlaku hari ini gitu. Itu bisa diakses dana hibah. Itu tapi per tahunnya ada? Per tahun ya. Dana hibah itu kalau di ketentuan Permendagri 77 ada Pergub 13 2021 itu ormas itu bisa diberikan bantuan hibah disebutnya ya. Itu 1 tahun. Jadi bunyinya gini, tidak secara terus menerus. Jadi hanya 1 tahun. Kemudian mungkin tahun berikutnya tidak dapat, tahun berikutnya dapat lagi bisa. Yang jelas tidak secara terus menerus. Betul. Gitu. Jadi bisa diberikan ya, dapat diberikan. Itu ya dengan syarat-syarat. Pengajuan. Ya hari ini kan ada SIPD. Nah jadi semua pengusulan dana hibah itu masuk melalui SIPD. Gitu. Dan verifikasi administrasinya, kelayakan proposal, rencana anggaran biaya segala macam itu memang Kes Bangpol yang memverifikasi. Nah, nanti keputusan dapat atau tidaknya itu nanti TAPD yang menentukan. Gitu. Wow, berarti kalau misalnya benefitnya banyak ya Pak, bisa ikutan event, bisa terdaftar, bisa diketemukan dengan orang-orang yang membutuhkan jasanya. Ya. Terus dan yang terakhir juga ada dana hibah dari pemerintah. Iya, sebagai salah satu upaya pemberdayaan ormas ya. Karena di PP 58 itu disebutkan ada yang disebutkan pemberdayaan ormas. Salah satunya adalah pemberdayaan dari aspek kemandirian ormas. Saya jadi terbuka Pak, karena saya pikir ormas itu selalu yang demo-demo gitu, ternyata enggak ya. Ada yang demo. Tadi ada yang profesi juga. Demo juga itu sebetulnya bagian dari fungsinya. Oh gitu. Iya, kan kontrol sosial. Betul. Ya, kontrol sosial dari masyarakat. Emang mereka boleh Pak demo? Boleh. Boleh dong, kan ada Undang-Undang 9 tahun 98. Ya, jelasin Pak, ngebakar ban. Enggak gitu ya. Kalau demo itu sebenarnya harusnya gimana Pak? Ya tentunya ada kaidahnya di Undang-Undang 9 itu 98 itu ada kaidah menyatakan pendapat di muka umum kan gitu. Itu sah-sah saja. Cuman kalau saya lebih gini Teh Ica, kita nih kan tadi ya punya local wisdom, hade goreng kubasa misalnya gitu. Leres pisan. Apa sih gitu yang nggak bisa diselesaikan sebelum demo? Kan kita bisa audiensi. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi keinginan. Betul. Biasanya ya tugas kita itu di situ. Kita mengkomunikasikan apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi keinginan sehingga ini nanti bisa. Intinya kan kita ingin kondusif ya. Betul. Ya, tugas Kes Bangpol itu ujung-ujungnya dari sekian banyak tadi itu adalah kondusivitas. Iya. Bicara kondusivitas khususnya di wilayah Jawa Barat. Kalau misalnya setiap kali ini harus demo, ya memang demo itu belum tentu juga rusuh. Betul. Ya, belum juga mengganggu kondusivitas, tapi minimal mengganggu jalan raya berenang nggak macet gitu ya. Tinggal kumpul-kumpul sempat gitu. melongogi jadi macet. Iya. Tapi itu juga jadi bagian dinamisasinya. Jadi kita ujung-ujungnya kondusivitas. Jadi kalau misalnya bisa selesai dengan komunikasi, dengan audiensi gitu, ya. Dan banyak hal yang sudah kita lakukan. Oh, jadi demo itu boleh Kang Teteh, tapi Pak yang pertama adalah kondusif ya Pak, yang kedua supaya tersampaikan juga. Iya, pesannya apa? Apa sih pesannya? Ya. Tadi menjalankan fungsi kontrol dari kebijakan pemerintah juga. Betul, ya. Betul. Ini sebagai point of view lain atau kacamata lain ya Pak ya, dari kebijakan pemerintah. Takutnya apa yang sudah dilakukan itu tidak lagi relevan di masyarakat. Betul. Maka ormas menjadi tadi fungsi kontrol sosial. Betul. Tapi demo dilakukan dengan kondusif. Iya. Gitu. Atau bahkan sebelum demo tadi audiensi dulu. Oh iya, ada audiensi dulu. Kan sekarang mah
ngopi gitu ya. Zaman-zaman hari ini mah selesai dengan ngopi. Tongsiun ya Paknya, semua penyakit ada obatnya, Nah, semua itu. permasalahan pasti ada solusinya. Betul. Oh luar biasa. Ini saya kalau ngobrol sama Bapak ini jadi berasa dimediasi Pak. Hebat banget loh Akang Teteh, bisa ngobrol sama orang kayak gini. Ada strateginya nggak Pak? Kalau ngobrol sama ormas? Strateginya ya itu tadi, kita turunin ego, kita lebih banyak mendengar ya. Tentu kan ada keinginan ya, tadi ada harapan ya. Kita dengarkan saja. Adapun ada koreksi nanti ya kita terbuka saja koreksi. Oh, Gitu. ada lagi yang mau diceritakan nggak Pak tentang ormas? Karena saya jadi terbuka banget. Oh ternyata Ya sebetulnya gitu ya, kita banyak. menghadapi ya ini unik ya. Tadi Teh Ica sampaikan di awal, itu benar-benar unik, benar unik. Jadi menghadapinya tuh harus dengan apa ya? Kita ikut gayanya mereka gitu. Itu pertama. Jadi nggak bisa kita pakai gaya birokrat. ya mau lasuknya banyak. Nggak akan masuk gitu. Gitu kadang-kadang ada yang bisa dijelasin dengan tanpa gaya birokrat gitu. Tapi pesannya sampai. Nah, poinnya di situ. Jadi ya ini tantangan sebetulnya. Dan karena bermacam-macam, heterogenitasnya tinggi Jawa Barat ya. Ya itu kadang-kadang kita juga kalau saya kan orang Sunda ya, orang Sunda biasanya naon gitunya bahasana handap asor gitu ya. Di satu sisi ya pada saat kita menghadapi kondisi tertentu ya kita harus keluar dari adat Sundanya ya. Itu penyesuaian seperti itu. Oke. Tadi terkait aplikasi Si Maju Pak, saya ini baru kepikiran. Ya. Itu jadi apa sih Pak aplikasi inovasi dari Kesbangpol? Ya khususnya di bidang kami, di bidang Kesbak, karena gini Teh Ica, selain mereka harus punya kewajiban lapor ya, lapor pada saat pertama mereka terdaftar baik AHU maupun SKT. Di ketentuan PP 58 juga disebutkan ormas ini punya kewajiban untuk melaporkan aktivitas. Oh, oke. Iya. Per bulan, per hari atau? Minimal per 6 bulan tuh 1 kali. Jadi 1 tahun 2 kali ya. Jadi aktivitas apapun itu, aktivitas yang dilakukan oleh ormas. Nah sebetulnya apa keywordnya gitu ya, kuncinya apa? Sebagai bahan kita mengetahui bahwa ormas ini masih hidup gitu. Betul. Gitu karena tadi kalau untuk yang AHU ini kan berlaku seumur hidup. Kalaupun ormas ini tidak berkegiatan, kita nggak tahu kuburannya di mana gitu kira-kira gitu kan. Ini masih aktif nggak sih ormasnya gitu kan, kita nggak tahu gitu. Nah makanya di PP 58 disebutkan ormas ini wajib melaporkan aktivitas. Nah kita juga still confused gitu ya, Pemda kalau nggak nyiapin sarana untuk menghimpun laporan-laporan tadi. Berenang tinu 1.500 kalau mereka melaporkan sakumaha satu ruangan ini penuh berenang gitu ya. Berkas KB. Berkas KB gitu ya. Terus dibaca semua gitu ya. Yang penting terdokumentasikan nggak gitu. Nah makanya kita bikin aplikasi ini gitu ya. Karena jujur saja Teh Ica, hari ini koreksi ya, otokritik buat kita. Hari ini dengan munculnya aturan ini ya, ada 2 kementerian yang menjalankan ini sebetulnya masih berjalan masing-masing. Iya betul. Nah, jadi Kemendagri masih ngurus yang SKT saja, Kementerian Hukum dan HAM masih ngurus yang AHU saja gitu. Nah, kita pemerintah daerah itu ngurus dua-duanya. Nah, ini sebetulnya otokritik ya gitu. Nah, saya sering menyampaikan di beberapa event nasional, harusnya ini kita udah bareng. Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM harusnya bareng dong gitu. Iya. Bikin regulasi yang selaras, yang sejalan supaya kita Pemda juga ngejalaninnya jelas. Betul, gitu. mudah juga, Pak. Lebih mudah, tapi kan nggak tahu kapan tuh bisa dilaksanakan. Akhirnya kami membuat terobosan lah gitu ya. Salah satunya Si Maju itu. Ini masih develop atau udah launching Pak? Masih develop. Insya Allah bulan depan lah kita launching. Waduh. Mau diundang lagi? Kita doakan ya supaya lancar. Berarti Si Maju ini usernya adalah ormas tadi ya Pak ya? Jadi mereka ngelaporin di situ, daftar di situ juga. Ya, terus kalau Bapak ada pengumuman buat mereka juga adanya di situ ya? Ada di situ lengkap. Lengkap. Okay. Jadi nanti sistemnya ormas ini tetap meminta akun ke kita. Ya, meminta akun, nanti si ketuanya kita kasih akun, setelah itu mereka bisa akses, nah mereka bisa beraktivitas di situ. Oh
iya. Ya walaupun masih panjang Teh Ica karena kan membangun berubah mindset itu kan agak sulit ya. Jangan khawatir Pak, kan aplikasi masih selalu ada update-nya. Ah ya. Sambil berjalan Sambil berjalan, disempurnakan, ya gitu. Wah, tapi ini adalah terobosan yang jauh ya Pak ya, dari mulai semua berkas manual, sekarang sudah bisa on hand gitu. Iya, ya dan ini sebetulnya kalau mengikuti perkembangan zamannya sebenarnya sudah agak terlambat ya Ica. Ya orang lain udah mungkin 4 langkah gitu ya. Kita baru mau mulai gitu. Tapi ya inilah sedikit-sedikit kita coba benahi kan. Di tahun pertama saya mencoba untuk membangun relasinya dulu, Betul. komunikasinya dulu. Kemudian tahun kedua kami coba menemukan best practice-nya, permasalahannya di mana. Iya. Karena masalah dari ormas ini banyak sekali. Mungkin kalau diceritain di podcast ini nggak cukup 2 jam juga. Itu banyak sekali permasalahan. Dari masalah terdaftar dan lapornya saja itu banyak masalah. Gitu. Iya. Nah mudah-mudahan dengan inovasi Si Maju ini sedikit lah bisa menurunkan gitu ya jumlah kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang timbul dari pelaksanaan ormas ini. Yang tidak bertanggung jawab ya Pak. Tapi padahal ormasnya banyak itu, luas itu. Iya banyak banget. Yang tadi diceritain itu karena kan sebenarnya juga mereka punya fungsi yang signifikan ya di dalam strategis. Saya sebut strategis. Fungsi-fungsi strategis dari ormas. Wow. Karena hari ini hampir semua aspek kehidupan itu sudah masuk ormas. Ya, di seluruh aspek kehidupan. Tadi yang saya bilang, mau kesehatan, mau pertanian, mau sosial, mau agama, semua ada organisasinya. Iya. Yang itu ayatnya ormas TNI merenanda. Saya terus dikirim ke Papua. Gitu. Saya jadi ingat Pak dulu waktu pas Ridwan Kamil mau nyalon jadi wali kota, memang dia pernah bilang bahwa pergerakan itu bisa dimulai dari komunitas. Karena mereka internnya itu adalah orang-orang yang solid gitu. Jadi kebayangin kalau komunitasnya banyak, internnya solid, mereka bergerak secara bersama-sama, melakukan pergerakan yang bagus untuk masyarakat, itu akan efeknya besar sekali gitu untuk masyarakat. Ya, saya setuju. Ya, walaupun ada tidak setujunya. Apa tuh? Ada tidak setujunya. Karena gini, kembali ke permasalahan tadi ya. Permasalahan ormas ini lebih banyak, itu permasalahan dari internalnya. Aduh. Masalah soliditas tadi. Gitu. Jadi kalau solid, ya asumsi solid, memang dia akan kuat. Tapi begitu dia menghadapi permasalahan di internalnya, itu biasanya akan agak rapuh. Dan permasalahan hari ini best practice saya, permasalahan ormas itu dia kesulitan menghadapi dirinya sendiri. Ada hasil dari observasi. Itu best practice. Oke. Gitu. Wow, menarik sekali. Itu mah PR buat ormasnya juga ya Pak ya? Ya. Mensolidkan diri sendiri. Betul. Gitu. Kuncinya satu, di penguatan kelembagaan. Oke. Gitu. Jadi mereka harus punya kader-kader yang bagus gitu ya. Loyal Pak ya. Gitu. Dan memang punya nafas yang sama ya Pak ya. Betul. Yang penting tujuannya sama. Wow, menarik sekali Akang Teteh ngobrolin soal ormas. Baru tahu saya Pak, asli. Saya pikir ormas demo aja, tapi ternyata banyak sekali, luas sekali Pak. Iya. Oke Pak, kita nggak kerasa ya udah panjang banget ngobrol tentang ormas. Ini tuh baru ormas ya, encan anu pegawaian Bapak nu lain. Belum yang ekososbudnya ya. Ya ekososbudnya lebih menarik lagi itu. Bapak. Panjang. Ini mau di episode 2 ya. Pak, terkait obrolan kita tentang ormas hari ini Pak nih, ada closing statement nggak dari Bapak buat Akang Teteh? Oke. Saya ingin sampaikan kaitan tadi ya, kemitraan. Karena Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil kan selalu hari ini membangun Jawa Barat dengan inovasi dan kolaborasi. Betul. Nah, saya ingin masuk di situ sebetulnya. Nah, banyak potensi yang kita miliki sebetulnya dari sisi positif ormas. Hanya saja mungkin tadi terhalang distorsi. Kan kewenangan, hari ini kewenangan sangat besar dimiliki oleh Pemprov ya. Melalui perangkat daerah, dinas-dinas pengampu gitu ya. Yang bisa ikut sama-sama melakukan program kegiatan ini bersama kelompok-kelompok masyarakat atau ormas. Dibuka keran-keran itu. Dibuka kesempatan itu. Sehingga nanti dalam kita membangun upaya ini, membangun ormas yang sesuai dengan regulasi yang kita harapkan,
itu bisa terwujud dengan cepat. Jadi distorsinya tolong dirubah, mindsetnya dirubah, distorsinya ditutup gitu. Betul. Jadi jangan menganggap lagi ormas ini kelompok yang tidak penting, dan PR kita juga adalah meminta ormas juga tidak menekan kita. Justru kita ini jadi partner, jadi mitra, kolaborasi, sinergitas. Nah tentunya melalui perangkat daerah ini banyak yang bisa kita kerjasamakan. Gitu. Misalnya kita mau bikin parade budaya misalnya ya, dinas pariwisata lah katakan gitu. Ini kelompok masyarakat bisa diberdayakan, atau apapun lah kegiatan yang diampu oleh dinas-dinas di Pemprov Jabar ini bisa kemudian kita mensinergikan, mengkolaborasikan dengan kelompok masyarakat tadi, sehingga nanti frame-nya akan berbeda gitu. Betul. Gitu, pandangannya akan berbeda. Ini sebetulnya yang tentunya ini jadi PR kita bersama. Tadi distorsi tadi tentunya harus dihilangkan dulu ya. Dan kemudian kita coba untuk membuka diri, melakukan kerja-kerja bareng, kerja-kerja sama. Ya, tidak perlu ada dana khusus saya kira. Ya. Tidak perlu ada hibah khusus gitu. Cukup apa yang bisa kita sharing. Misalnya dari pihak ormas kontribusinya apa, dari Pemprov misalnya apa gitu. Itu kan hal yang biasa kita lakukan gitu. Itu sih sebenarnya Teica, dalam konteks ya, dalam kerangka kita membangun ormas yang sehat, ormas yang sesuai dengan keinginan kita berdasarkan regulasi, yaitu tadi membangun kolaborasi. Itu iya, pokoknya hilangkan distorsi, pemerintah, ormas dan masyarakat bisa kerja bareng ya Pak ya. Wow, alhamdulillah ya Kang Teteh, tidak terasa kita ngobrolin ormas. Oke, Akang Teteh, jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar dan Kesbangpol Jabar. Nantikan informasi hanya di Ajib. ASN Jabar ikut bicara. Ajib-ajib. Dadah Akang Teteh.